A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita semua dalam kondisi sehat dan juga waktu kesempatan sehingga kita bisa bertolabul ilmi lagi pada pagi hari ini dengan Ustaz Tengku. Juga salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, kita semua semoga istiqomah mengikuti jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jazakumullahu khairan katsira Ustaz Tengku yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami, sehingga insya Allah semoga ilmu Ustaz Tengku itu sangat bermanfaat bagi kami. Juga terima kasih. Amin. Dan jazakumullahu khairan katsira ibu-ibu peserta kajian yang sudah mengikuti bergabung di Zoom pagi hari ini. Baik, untuk mendapatkan ridho dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dulu dengan bacaan basmalah dan doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik Ustaz, karena waktu sudah berjalan 16 menit, kami langsung haturkan waktu kepada Ustaz Tengku untuk langsung memulai kajian. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir kembali di kajian pada pagi hari ini dan kita masih melalui media Zoom ya, yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan niat kita untuk selalu bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali ya kajian kita pada tema kita pada pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang masalah moderasi agama.
moderasi agama ini sekarang makin dipopulerkan ya di tengah-tengah menguatnya isu radikalisme, kemudian isu terorisme dan isu ekstremisme. Ini terus dijadikan sebagai bahan oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan ya untuk menjadikan isu terorisme ini sebagai isu yang sangat berbahaya. Ya. Makanya kemarin banyak pengamat yang mengkritik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ketika mereka memperingati 1 Oktober ya, 1 Oktober yang diperingati sebagai Hari Pancasila ya. 1 Oktober yang lalu diperingati sebagai Hari Pancasila. Seharusnya kan BNPT ketika memperingati hari kesaktian Pancasila itu kan seharusnya bicara masalah komunis. Seharusnya mereka bicaranya masalah PKI kan. Karena pada tanggal 30 September malam itu kan terjadi peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh PKI terhadap rakyat negeri ini gitu loh. Ya. Yang terjadi pada tahun atau 30 September 1965. Tapi anehnya pada peringatan kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober yang lalu itu BNPT tidak berbicara tentang PKI. BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak berbicara tentang komunisme dan bahaya laten PKI gitu. Tapi justru mereka bicara tentang apa? Tentang radikalisme, tentang terorisme. Nah ini kan ada upaya untuk menggiring masyarakat kita ini ya untuk memahami bahwa hari ini musuh utama negara itu bukan lagi komunis gitu loh. Musuh utama NKRI itu bukan lagi PKI gitu ya. Jadi PKI itu dianggap mungkin sudah berlalu gitu ya. Sudah berlalu dan hari ini musuh utama Pancasila, musuh utama NKRI itu adalah apa? Adalah terorisme. Sehingga kemudian dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila pun yang disampaikan oleh Ketua BNPT, Kepala BNPT adalah masalah terorisme. Ini kan sangat aneh gitu ya. Lah, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kenapa terorisme ini menjadi isu yang selalu diangkat ya, selalu selalu terus di blow up oleh media, oleh lembaga-lembaga negara, karena memang membawa dalam kata kutip tadi ya, dalam membawa apa rezeki gitu ya. Jadi ada proyek ya. Kalau bicara PKI kan nggak ada yang bayar hari ini kan. Anda bicara tentang komunisme, Anda bicara tentang PKI, nggak ada yang bayar. Kalau dulu ketika era Soeharto, mungkin ya, ketika Soeharto jadi presiden selama 32 tahun, orang bicara tentang PKI dan bahaya PKI mungkin dapat dana, dapat duit ya, karena itu memang karena di era Soeharto ini menjadi musuh pertama kan, makanya selama 32 tahun Soeharto berkuasa, bahaya laten PKI ini itu betul-betul diawasi, betul-betul dihadapi kan gitu. Tapi ketika Soeharto sudah hancur, ketika Soeharto tahun 98 kemudian turun dan mengundurkan diri dari presiden, Anda bicara komunisme tidak ada yang peduli, tidak ada yang bayar gitu ya. Bayangkan itu ya, sekelas lembaga ya. Saya bergabung di GBN, Gerakan Bela Negara ya. Gerakan Bela Negara ini didirikan oleh mantan jenderal angkatan darat ya. Mantan jenderal itu ada Mayor Jenderal Kiflan Zain,
kemudian ada termasuk juga ada Mayor Jenderal yang lain, banyak jenderal-jenderal di GBN yang memang gerakan bela negara ini didirikan dalam rangka memang untuk menghadapi komunis gitu ya. Ada Komjen ada Maijen Budi Sasongko dan sebagainya. Banyak jenderal-jenderal yang bergabung di GBN, Gerakan Bela Negara. Beberapa waktu yang lalu sebelum 25 September ya. 25 September saya mengikuti diklat ya. Munas ya, Musyawarah Nasional GBN yang kedua. Itu disampaikan dalam acara itu bagian keuangannya itu cerita ya bahwa GBN itu nggak punya duit. Ya, Gerakan Bela Negara ini nggak punya uang. Jadi kas di pusat itu dari patungan ya, patungan dari para jenderal-jenderal ini ya. Patungan mereka mengeluarkan duit untuk menjadi kas di GBN. Artinya orang bicara PKI hari ini nggak dapat duit gitu ya, nggak ada yang mau bayar, ya, tidak ada yang mau bayar. Lah, yang satu-satunya proyek yang hari ini menghasilkan uang dan itu menghasilkan sebuah proyek yang sangat besar, di dalamnya ada dana triliunan rupiah, ya, itu berbicara tentang masalah masalah terorisme, radikalisme. Jadi kalau hari ini ibu-ibu, para hadirin ya yang hadir di pengajian ini bicara tentang teroris, bicara tentang radikal, Anda siap akan dibayar. Ya. Bayangkan kan anggaran Polri ya, tahun 2021 untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme itu mencapai 44,4 triliun. Ya. Itu dana yang sangat besar itu. Dana yang sangat fantastis ya. 44,4 triliun itu anggaran negara. Belum lagi dari swasta yang kita tidak tahu kan dari mana sumber dana tersebut. Nah, maka Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya isu terorisme, isu radikalisme ini memang isu yang sangat saya sering mengatakan itu isu yang sangat seksi lah. Kalau kayak isu yang memang sangat seksi ya, sangat menarik. Kenapa? Karena dia menjanjikan lah. Oleh sebab itu hari ini selalu di mana-mana diangkat isu terorisme ini dan bagaimana penanggulangannya. Dan mereka sudah membuat berbagai macam cara, sudah membuat berbagai macam kajian-kajian untuk menanggulangi paham terorisme ini kan itu. Mereka sudah buat kebijakan ya. Kebijakan yang paling lama itu kan kebijakan yang dikeluarkan oleh BNPT ya. Apa yang disebut dengan kebijakan deradikalisasi. Nah, ternyata program deradikalisasi agama ini itu ternyata memang gagal ya. Itu diakui sendiri oleh mereka ya. Diakui oleh mereka program deradikalisasi agama ini ternyata tidak memuaskan ya. Tidak memuaskan. Artinya orang-orang yang mereka anggap berpaham radikal itu kok makin banyak, makin bertambah, tidak berkurang gitu ya, tidak berkurang. Walaupun HTI itu sudah dibubarkan, FPI itu sudah dibubarkan. Kemudian orang-orang yang masuk ke dalam organisasi terorisme menurut mereka seperti ISIS, JAD, kemudian ada JI, ya, itu sudah banyak yang mereka tangkepin ya. Kalau menurut laporannya Tito Karnavian ya, sebelum dia turun dari jabatan sebagai Kapolri, dia mengatakan sepanjang 2002 pasca bom Bali 1 sampai tahun 2019 ya, 2018 2019 itu terduga teroris yang ditangkap itu sudah mencapai 1.400 orang. Itu kan besar itu.
Ya, yang ditangkap tuh 1.400 orang. Ya. Itu yang ditangkap hidup, belum lagi yang dibunuh, yang terbunuh ya, yang terbunuh atau yang dibunuh juga mungkin. Oh ya. Itu jumlahnya mungkin ya 1.500-an mungkin, itu besar. Tapi menurut mereka, tapi kok paham radikal ini kok tetap berjalan, ya. Paham radikal ini kok masih eksis, ya. Tidak berkurang, ya. Justru menurut kajian mereka kok makin bertambah lah. Makanya mereka kemudian mencari kalimat yang lebih soft gitu, yang lebih soft ya, lebih soft itu mungkin lebih halus, lebih lembut, bisa diterima di tengah masyarakat kan gitu ya. Makanya kalau jenengan baca nanti disertasinya Tito Karnavian. Tito Karnavian ini kan satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan gelar profesor terorisme kan, Tito Karnavian. Satu-satunya loh ya. Satu-satunya jenderal, satu-satunya orang Indonesia yang dari S1 sampai profesornya itu kajiannya tentang apa? Terorisme. Makanya Tito Karnavian ini kan disebut sebagai apa? Profesor terorisme ya. Artinya memang dia sangat paham betul isu tentang terorisme itu gitu ya. Jadi dari kajian S1-nya, kajian S2-nya, sampai kajian S3, bahkan sampai pengangkatan guru besarnya Tito Karnavian, itu yang diangkat adalah isu terorisme. Makanya menarik kalau nanti kita baca di di disertasinya ya. Disertasinya Tito Karnavian di Universitas Rajaratnam Singapura ya. Di Singapura ada universitas namanya Rajaratnam. Tito Karnavian itu menyelesaikan doktoralnya di situ. Ya. Dia mengangkat isu tentang apa? Tentang ini isu insurgensi ya. Jadi pemberontakan mungkin gitu ya, yang dilakukan oleh kelompok Islamis. Ya. Jadi menarik. Tito tidak lagi menggunakan kalimat terorisme. Tito Karnavian tidak lagi menggunakan kalimat radikalisme. Ya, dia tidak lagi menggunakan kalimat apa? Ekstremisme ya. Tapi dia sudah menggunakan kelompok apa? Islamis insurgensi ya. Jadi lebih halus lagi kalimatnya, Islamis ya. Islamis ini orang yang militan dengan apa? Dengan Islam, kan itu. Yang kenapa? Karena isu terorisme, isu radikalisme dan isu ekstremisme ini kan dikritik, banyak yang kritik. Yang mengkritik apa? Yang dikritik apa? Karena yang namanya terorisme atau radikalisme atau ekstremisme itu kan syarat dengan kekerasan. Nah, biasanya sebuah kekerasan itu sangat menggunakan apa? Sesuatu yang fisik gitu ya. Apakah dia menggunakan senjata ataukah tidak? Nah, padahal mereka melihat kelompok-kelompok radikal di beberapa belahan negara, termasuk di Indonesia itu banyak nggak menggunakan senjata gitu loh. Misalnya HTI kan gitu kan. Apa pernah HTI demo bawa senjata, atau adakah HTI terlibat dalam pengebuman di Indonesia? Kan belum pernah ada itu. Ya. Dari beberapa kasus pengebuman sejak bom Bali 2 atau sebelumnya mungkin ya. Sebelumnya dulu ada namanya pengebuman di Borobudur misalnya ya. Atau sebelumnya ada pengebuman di Istiqlal ya. Sebelumnya itu sudah ada. Itu kan sampai sekarang kan kita nggak pernah mendengar ada orang HTI terlibat dalam pengebuman itu gitu loh. Nggak pernah ada. Ya. Tapi mereka dituduh radikal. Ini kan dikritik oleh banyak pihak ya. Bukan hanya dari dalam negeri, dari pihak luar negeri pun banyak yang mengkritik gitu ya. Karena radikal itu sesuatu yang syarat dengan kekerasan, menggunakan kekerasan fisik. Ya, nah karenanya kalimat istilah radikal ini tidak layak lagi untuk digunakan. Makanya Tito Karnavian dalam disertasinya dia menggunakan istilah apa? Islamis, ya. Islamis, tidak lagi menggunakan radikalis atau ekstremis, tidak, tapi sudah menggunakan apa? Islamis. Artinya Islamis ini kelompok yang radikal tapi
tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan apa namanya? Tidak menggunakan kekerasan fisik. Dan itu sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Gedung Putih ya. Jadi mantan Menteri Pertahanan Amerika ya, dia pernah berpidato di depan apa namanya? Ya, di depan forum di Gedung Putih, dia mengatakan bahwa kita selama ini gagal dalam memerangi terorisme, itu dia bilang ya. Lah gagalnya di mana? Gagalnya kita hari ini salah mendeteksi musuh kita. Ini menarik ya. Jadi mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat itu pernah mengatakan bahwa apa? Selama ini dia bilang Amerika itu salah mengidentifikasi musuh. Ya. Mereka keliru katanya mengidentifikasi. Jadi selama ini Amerika selalu mengatakan bahwa apa? Musuhnya Amerika itu adalah kelompok teroris yang ada di lapangan, yang sekarang sedang berperang face to face gitu kan ya, atau yang langsung apa namanya langsung bertempur di medan perang ya, atau battle lah di medan perang ya. Itu menurut Menteri Pertahanan Amerika ketika dia apa namanya dia menyampaikan orasinya di parlemen di Gedung Putih, dia mengatakan kita keliru. Selama puluhan tahun kita perang melawan terorisme ini gagal, dia bilang. Gagal. Kenapa gagal? Karena kita salah dalam mengidentifikasi musuh, dia bilang. Dan akhirnya dia keluar kata kalimatnya apa, dia bilang, sebenarnya musuh kita yang sesungguhnya itu yang berada di pesantren-pesantren, yang ngaji di masjid-masjid, yang berada di majelis taklim. Itu sebenarnya musuh kita yang sebenarnya. Lihat ini penting Ibu sekalian. Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat dia mengatakan apa? Musuh Amerika yang sesungguhnya adalah mereka yang belajar di pesantren. Karena kita tahu kan, anak-anak pesantren itu apa yang dipegang coba? Buku, kitab, ya kan? Sudah pasti ya Al-Qur'an ya, Al-Qur'an, Al-Hadis, kitab-kitab fikihnya para ulama, mereka menghafal, kemudian mereka menghafal matan, kemudian mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Itu yang selalu mereka kaji. Tapi ternyata, kata Amerika, musuh yang sesungguhnya tuh yang di sini nih, yang di pondok-pondok pesantren ini. Kenapa? Karena kata mereka, inilah kekuatan Islam yang sesungguhnya. Inilah kekuatan Islam yang mampu membantah narasi-narasi Amerika gitu loh. Jadi perang pemikiran yang dihantamkan oleh Amerika di media-media, melalui buku-buku, melalui hasil-hasil riset mereka, itu dibantah, bisa dihabisi, bisa dibantah, bisa dikritisi oleh anak-anak pesantren atau anak-anak Islam yang belajar di pesantren-pesantren atau di majelis-majelis taklim, yang belajar di teras-teras masjid, di kajian-kajian. Sehingga kata mereka, perang terorismenya Amerika itu nggak mendapatkan dukungan lagi oleh dunia. Nah, ini penting. Makanya kenapa kemudian Amerika terpaksa harus angkat kaki dari bumi Afghanistan, itu karena Amerika tuh sudah nggak dapat dukungan. Dulu awalnya iya, tahun 2002, tahun 2001 ya, pasca bom WTC dan Pentagon, Amerika mendapatkan dukungan 117 negara. Bayangkan Bu sekalian. 117 negara itu mendukung war on terrorism-nya Amerika, WOT, ya. Itu didukung oleh 117 negara. Tapi ketika dalam peperangan selama 20 tahun itu Amerika mendapatkan apa? Mengalami dukungan yang mengalami kekurangan dukungan. Sekian puluh negara melepaskan diri dari dukungan terhadap Amerika perang di Afghanistan. Yang akhirnya itu membuat Amerika kewalahan. Ini yang harus diperhatikan sekalian. Jadi perang, kalau kita bicara tentang perang ya, sekuat apapun sebuah militer,
Kalau dia tidak mendapatkan dukungan masyarakat, itu gagal. Kita lihat perang di era Belanda, ya, di era penjajahan. Kenapa? Kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, para pahlawan-pahlawan kita itu menang di dalam menghadapi Belanda karena pahlawan-pahlawan kita itu mendapatkan dukungan, ya kalau nggak 99% ya 90% dari rakyat gitu loh. Karena ada juga rakyat yang pengkhianat kan, yang menjadi pendukungnya Belanda itu banyak, ya ada juga gitu kan. Ada. Tapi 99% saya katakan rakyat Indonesia mendukung pahlawan kita, mendukung ulama-ulama kita untuk menghadapi Belanda. Akhirnya apa? Menang. Dan Belanda tidak mendapatkan dukungan dari bangsa ini. Rakyat Indonesia tidak ada yang mendukung mereka. Kalaupun ada yang mendukung, itu hanya 1% dari jumlah rakyat Indonesia. Dan itu yang menjadi apa? Ya, yang menjadi company-nya itulah, ya, yang menjadi kaki tangannya Belanda itulah menjadi pendukung-pendukung mereka, penjilat-penjilat mereka. Lah ini Bu sekalian, lah pertanyaannya kan ini kan dikaji oleh Amerika. Ya, ini dikaji oleh Amerika. Apa yang menyebabkan banyak negara yang kemudian tidak lagi mendukung gerakan perang melawan terorisme yang dilakukan oleh Amerika? Lah tentunya ini karena apa? Kalahnya Amerika dalam perang narasi. Ya. Narasi-narasi Amerika tentang terorisme, opini-opini mereka tentang radikalisme itu sekarang semakin pudar di tengah masyarakat. Kenapa? Masyarakat sudah muak. Masyarakat sudah tahu ini hanya akalan-akalan Amerika, ini hanya proyek mega proyeknya Amerika hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok yang mendukung Amerika Serikat. Lah, ini menurut mereka dilakukan oleh anak-anak Islam yang ngaji di pondok pesantren, yang mereka ikuti majelis-majelis taklim, yang ikut di kajian-kajian, mungkin termasuk yang di Zoom-nya Bu Das ini juga mungkin itu. Nah, mungkin tercerahkan itu kan, tercerahkan tentang isu terorisme dan isu radikalisme itu. Sehingga akhirnya kemudian dukungan terhadap terorisme ini, perang melawan terorisme ini kemudian mengalami dampak yang sangat signifikan, ya, mengalami kekurangan yang sangat signifikan, dan ini yang kemudian mereka terus mencari celah untuk bagaimana isu terorisme ini terus diangkat menjadi isu yang sangat penting. Karena apa? Tadi ini Amerika masih menyiapkan dana, ya. Amerika masih menggelontorkan dana. Saya yakin Bu sekalian, kalau nanti Amerika dan negara-negara pendonor perang melawan terorisme itu sudah tidak lagi punya duit, ya, mereka sudah tidak lagi menggelontorkan dana mereka, itu akan hilang itu, ya. Contoh aja lah Bu sekalian, ya. Dulu kita bisa melihat, ya, tahun 2000-an gerakan liberalisme, pluralisme dan sekularisme di negeri ini, wow, ngeri itu. Dimulai tahun 90-an, ya. Saya masih sekolah di pesantren itu, ya. Saya 94. Interupsi. Ini ya. Afan, Ustadz nanti ada jadwal lain tidak setelah ini? Tidak ada Bu, tidak ada ya. Gini Ustadz, Afan, ini saya putus sebentar. Karena ini tadi Zoom saya itu kan tiba-tiba menjadi basic, sehingga ini waktunya kan hanya 40 menit. Nah, ini mau kami riset lagi sehingga menjadi license, sehingga waktunya kan bisa lebih unlimited. Ini kami putus dulu, gimana Ustadz? Oke, siap. Ya, saya tunggu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ini nanti gabung lagi, monggo. Ini saya end meeting dulu, nanti kami buka lagi. Ya Ustadz, Afan ya Ustadz. Ya, siap. Tidak nyamanannya. Ini nggak tahu tiba-tiba Zoom-nya tuh berubah sendiri menjadi basic, sehingga padahal kami sudah bayar Ustadz. Waktunya akhirnya terbatas. Ini kami end dulu. Siap.